Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Kapal Batas Utara NKRI. Sosok Komisaris Besar Polisi Johnny Edison Isir membuat sejarah di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Untuk pertama kali, melalui dirinya, putra Papua dipercaya menjadi ajudan presiden. Bagaimanakah kisah Komisaris Besar Polisi Johnny Edison Isir SIK MTCP, seorang putra yang berasal dari desa kecil di Papua hingga bisa menjadi ajudan presiden? Ikutilah tayangan berikut ini. Komisaris Besar Polisi Johnny Edison Isir memang membuat sejarah di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya, putra asal Papua ini dipercaya menjadi ajudan presiden, yakni Presiden Joko Widodo. Pria kelahiran Jayapura tanggal 7 Juni 1975 ini resmi diangkat menjadi ajudan pribadi Presiden Joko Widodo sejak tanggal 15 Agustus tahun 2017 kemarin. Komisaris Besar Johnny Edison Isir langsung memulai tugasnya mendampingi Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang DPR dan DPD Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 2017. Sosok perwira menengah polisi yang merupakan suami dari Astrid Alice Parera ini langsung menjadi perhatian. Pasalnya, sudah 6 bulan pada waktu itu, Presiden Jokowi tidak memiliki ajudan dari kalangan Polri. Siapapun mungkin tidak akan menyangka jalan hidup yang dilalui pria yang kini menjabat sebagai Kapolrestabes Medan sejak tahun 2019. Pasalnya, beliau merupakan putra pertama asal Papua yang berhasil menyabet penghargaan Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik tahun 1996, dan Presiden Soeharto yang langsung memberikan penghargaan ini saat pelantikan di Magelang pada waktu itu. Komisaris Besar Polisi Johnny Edison Isir SIK MTCP merupakan putra Papua yang berasal dari keluarga yang hidup dalam keterbatasan. Ayahanda dari Victoria Hermonie Isir dan Velove Malika Isir pernah merasakan bagaimana menjual nasi kuning untuk membantu ekonomi ayah dan ibunya saat masa sekolah di SMP Negeri 6 Kota Jayapura. Ayah dari Johnny Edison Isir merupakan anggota polisi dengan pangkat yang paling rendah. Ayahnya mendidik beliau dengan keras dan disiplin. Untuk membantu ekonomi keluarganya, ibu dari Edison Isir dalam kesehariannya menjual nasi kuning. Dan setiap pergi ke sekolah, Edison Isir selalu memikul nasi kuning bersama kakak pertamanya dan membawa ke kantin sekolah untuk dijual. Selepas tamat dari SD Kristus Raja, Komisaris Besar Johnny Edison Isir melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 2 Jayapura yang saat ini menjadi SMP Negeri 6 Jayapura pada tahun 1987 hingga tahun 1990. Dan kemudian di tahun 1990, beliau melanjutkan studinya di SMA Taruna Nusantara Magelang dari tahun 1990 sampai 1993. Selain meraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akademi Kepolisian di tahun 1996, Komisaris Besar Johnny Edison Isir juga meraih penghargaan anggota Polri anti tanggap di tahun 1999. Perwira menengah Polri yang saat ini sedang menjabat sebagai Kapolrestabes Medan sejak tahun 2019 ini juga pernah menjabat sebagai analis kebijakan media bidang Binkar ESDM Polri di tahun 2019, Irbit Jemen SDM 2 Itwil 5 Irwatsum Polri tahun 2019, Ajudan Presiden Republik Indonesia di tahun 2017, Direskrimsus Polda Riau di tahun 2017, dosen utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 2016, Wadir Reskrimum Polda Banten di tahun 2016, Kapolres Manokwari di tahun 2014 sampai tahun 2016, Kapolres Jayawijaya di tahun 2013 sampai tahun 2014, dan jabatan penting lainnya. Sedangkan dalam riwayat penugasannya, beliau pernah ditugaskan dalam Satuan Tugas BBM Ilegal di Batam pada tahun 2005, Satuan Tugas Bareskrim Polri dari tahun 2011 sampai tahun 2012, dan Kepala Satuan Tugas Anti Korupsi Polda Papua pada tahun 2013. Prestasi yang diraih oleh Komisaris Besar Polisi Johnny Edison Isir SIK MTCP memang patut untuk dibanggakan, karena bisa menjadi contoh teladan bagi kita anak-anak Indonesia, terlebih khusus bagi anak-anak yang hidup dalam keterbatasan. Karena dengan doa, cita dan cinta,
semua impian bisa digapai. Prestasi Komisaris Besar Johnny Edison Isir, SIK MTCP, adalah contoh yang baik dan menjadi pelecut bagi kita di mana saja untuk bisa mengulangi sejarah ini di tempat tinggal kita masing-masing.